Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kumpulan Hadis. Seperti biasa kali ini saya akan memberikan video kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk menyelangi video kitab-kitab hadis, kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Untuk riwayatnya ada dua versi, kita akan ceritakan kedua versi tersebut. Untuk kisah versi pertama seperti ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi pasukan ke Tabuk, ada beberapa orang tertinggal atau tidak mengikuti beliau dalam pertempuran tersebut. Sebagian besar memang orang-orang yang tertuduh sebagai kaum munafik. Mereka ini berjumlah sekitar 80 orang. Ada juga sejumlah sahabat yang tidak memperoleh tunggangan dan perbekalan untuk berangkat, seperti sekelompok sahabat yang dipimpin Abdullah bin Makil al-Muzani. Termasuk juga 10 orang dari Bani Mukrin. Mereka ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa memberangkatkan mereka, baik kendaraan atau perbekalan. Mereka pulang dengan berlinang air mata karena tidak bisa menyertai beliau berjihad. Namun demikian ada 6 atau 7 sahabat lainnya, yang tertinggal karena berbagai alasan yang tidak tepat, namun mereka menyadari kesalahannya ini, antara lain adalah Abu Lubabah. Setelah beberapa hari berlalu sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya meninggalkan Madinah menuju Tabuk, Abu Lubabah beserta 3 atau 2, dalam riwayat lainnya temannya menyadari kesalahannya. Mereka menyesal, tetapi tidak mungkin untuk mengejar atau menyusul pasukan tersebut. Abu Lubabah berkata, "Kita di sini berada di naungan pohon yang sejuk, hidup tentram bersama istri-istri kita, sedangkan Rasulullah beserta kaum muslimin sedang berjihad, sungguh, celakalah kita." Tak habis-habisnya mereka menyesal, mereka yakin bahwa bahaya akan menimpa karena ketertinggalannya ini. Untuk mengekspresikan penyesalannya ini, Abu Lubabah berkata kepada kawannya, "Marilah kita mengikatkan diri ke tiang masjid, kita tidak akan melepaskan diri kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Teman-temannya, Aus bin Husam, Salabah bin Wadiyah, dan Mirdas, atau tanpa Mirdas, pada riwayat 2 orang temannya menyetujui usulan ini. Mereka tetap terikat pada tiang tersebut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, kecuali ketika mereka akan melaksanakan salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk dan masuk ke masjid, beliau berkata, "Siapakah yang diikat di tiang-tiang masjid itu?" "Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak menyertai engkau berjihad, ya Rasulullah," kata seorang sahabat, "mereka berjanji tidak akan melepaskan diri, kecuali jika Tuhan yang melepaskannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika mendapat perintah dari Allah." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, "Aku tidak akan melepaskannya sampai saatnya ada pertempuran lagi." Suatu hari menjelang subuh, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Salamah, tiba-tiba beliau tertawa kecil. Ummu Salamah heran dengan sikap beliau ini dan berkata, "Apa yang engkau tertawakan, ya Rasulullah?" "Abu Lubabah dan teman-temannya diterima taubatnya," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menerima wahyu, surah Taubah ayat 102, yang menegaskan diterimanya taubat mereka, yang berdosa karena ketertinggalannya menyertai jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berkata, "Bolehkah aku memberitahukan kepada Abu Lubabah, ya Rasulullah?" "Terserah engkau saja," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berdiri di depan pintu atau jendela kamarnya yang memang menghadap masjid dan berkata, "Hai Abu Lubabah, bergembiralah karena telah diampuni dosamu, telah diterima taubatmu." Mereka bergembira, begitu juga dengan para sahabat yang telah berkumpul di masjid untuk salat subuh. Mereka ini ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dan teman-temannya, tetapi Abu Lubabah berkata, "Tunggulah sampai datang Rasulullah dan melepaskan sendiri ikatanku." Tanda seru petik 2, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan melepaskan sendiri ikatan-ikatan mereka. Pagi harinya,
Abu Lubabah dan 3 temannya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa harta yang dipunyainya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami, dan tolong mintakan ampunan bagi kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikitpun berkaitan dengan penerimaan taubat ini." Tetapi tak lama berselang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu, surah Taubah ayat 103, yang memerintahkan agar beliau untuk menerima sedekah dari Abu Lubabah dan teman-temannya, dan mendoakan mereka. Beliau melaksanakan perintah ayat tersebut, dan itu membuat Abu Lubabah dan teman-temannya menjadi lebih gembira dan tentram hatinya. Riwayat lain menyebutkan, peristiwa Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang Masjid Nabi, bukan berkaitan dengan perang Tabuk, tetapi dengan perang Bani Quraisyah. Setelah berakhirnya perang Khandaq Parit atau perang Ahzab, karena pasukan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya diporak-porandakan oleh angin dan badai di waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin segera kembali ke Madinah. Angin dan badai tersebut sebenarnya adalah pasukan malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin, dan di waktu duhur, Jibril yang menjadi pimpinan pasukan malaikat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau meletakkan senjata sedangkan kami belum meletakkan senjata? Serulah mereka untuk menuju Bani Quraisyah, dan kami akan berada di depanmu. Akan aku guncangkan benteng mereka dan aku susupkan ketakutan di hari mereka." Tanda seru petik 2. Bani Quraisyah adalah kaum Yahudi di Madinah yang terikat perjanjian damai dan kerjasama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi pengepungan Madinah oleh pasukan kafir Quraisy dan sekutunya, mereka justru berpihak kepada pasukan musuh dan memasok kebutuhan makanannya. Mereka juga berencana menyerang penampungan kaum wanita dengan mengirim seorang mata-mata terlebih dahulu. Untung saja, berkat keberanian bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah binti Abdul Muthalib, mereka membatalkan rencananya itu. Safiyah berhasil membunuh mata-mata tersebut dan menggelindingkan mayatnya ke arah pasukan Bani Quraisyah yang siap menyerang, karena itu mereka beranggapan bahwa ada pasukan muslim yang menjaga para kaum wanitanya, padahal tidak ada. Segera saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk menyerukan panggilan jihad. Siapa saja yang tunduk dan patuh, janganlah melaksanakan salat asyar kecuali di Bani Quraisyah. Dalam kondisi baru tiba pulang, setelah mempertahankan diri dari pengepungan kaum kafir Quraisy dan sekutunya selama 1 bulan, ternyata tidak mudah untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka yang telah siap, walau dalam kelompok yang kecil, agar segera berangkat. Kelompok demi kelompok akhirnya berkumpul di tempat Bani Quraisyah ketika telah menjelang waktu Isya, dan pada saat itulah mereka melaksanakan salat asyar sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin melakukan pengepungan selama beberapa hari lamanya, dan akhirnya pemimpin Bani Quraisyah, Ka'b bin Asad mengirim utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda menyerah. Tetapi mereka juga meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abu Lubabah untuk melakukan pembicaraan dan mendengar pendapatnya. Abu Lubabah memang sekutu terbaik kaum Yahudi Bani Quraisyah sebelum Islam datang, bahkan saat itu harta kekayaan dan anak Abu Lubabah ada yang masih tertinggal di wilayah kaum Yahudi tersebut. Dan ternyata, dalam situasi yang seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan mereka. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng dan perkampungan Bani Quraisyah, mereka mengeluh-elukan dirinya, para wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Hal itu membuat Abu Lubabah terharu dan merasa kasihan. Ka'b berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" "Begitulah," kata Abu Lubabah, tanpa sadar ia memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya, isyarat bahwa mereka akan dihukum mati. Mungkin karena suasana yang dilihatnya atau rasa kedekatannya selama ini yang membuat ia bersikap seperti itu. Tetapi seketika itu ia menyadari apa yang dilakukannya, yang sama artinya bahwa ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.
Tanpa bicara apa-apa lagi ia berlari keluar, bukannya kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menuju Masjid Nabawi dan mengikatkan dirinya di tiang masjid sembari bersumpah tidak akan pernah memasuki Bani Quraizah, dan juga tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu kedatangan Abu Lubabah. Karena tidak datang juga, beliau mengirimkan seorang utusan lainnya. Setelah mendengar tentang apa yang dilakukannya, beliau bersabda, andai kata ia datang kepadaku, tentu aku akan memaafkannya. Tetapi karena ia telah berbuat seperti itu, yakni dengan diikuti sumpah, maka aku tidak bisa melepaskannya kecuali jika ia benar-benar bertaubat kepada Allah. Selanjutnya sama dengan kisah di atas.